Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan sektor batubara ya. Seperti kita ketahui bersama, dalam 2 bulan terakhir saham-saham batubara ada beberapa yang sudah mulai rebound ya, dan bahkan beberapa juga dia reboundnya kencang banget ya, sudah lebih dari 10% ya bulan ini ya. Bulan lalu juga dia sudah naik. Saya akan bahas beberapa saham batubara, jadi nggak semuanya ya. Karena kalau dibahas semuanya itu banyak ya, mungkin sekitar 40-an lebih ya seperti itu ya. Saya bahas beberapa aja. Nah, mungkin pertanyaannya, loh Pak Sunar, bagaimana sih cara screeningnya seperti itu ya? Jadi di grup kecil saya ada bikin grup kecil namanya Sunar Saham Learning. Itu saya bagikan secara rutin ya, 1 hari 1 kali atau paling enggak 2 kali ya, seperti itu ya. Eh, atau paling kalau saya sibuk ya paling end of day ya saya bagikan ya malamnya seperti itu ya. Jadi Anda bisa screening sendiri saham-saham yang Anda sukai berdasarkan kriteria Anda ya, baik Anda itu trader jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang atau juga investor juga bisa ya seperti itu ya. Jadi saya lihatkan grup Telegram saya namanya yang grup kecil ya, namanya Sunar Saham Learning. Ini private group ya. Jadi kalau Anda search nggak kelihatan ya, private group ya ini ya. Anda bisa minta link grupnya langsung send message ke saya. Eh, grup besar saya ini ya, ini yang besar itu namanya grupnya Saham Profit ya, SAHAMPROFIT ya. Jadi Anda bisa request di grup besar untuk masuk ke grup kecil ya. Jadi grup kecil ini Sunar Saham Learning itu di sana saya akan bagikan untuk filenya ya, Sunar Super Sheet namanya. Jadi Anda jangan download di tempat lain. Kalau di tempat lain ada kemungkinan nanti kena virus ya. Jadi Anda download Sunar Super Sheet. Nah, itu bentuknya Excel worksheet ya. Jadi saya lihatkan bentuknya seperti ini ya. Saya sharingkan dulu ini ya, Sunar Super Sheet ya. Ini saya fokusnya ke main screener ya, tab yang paling kiri ya, main screener. Jadi di sini kalau kita lihat banyak saham-sahamnya ya. Jadi ini semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Kurang lebih ada sekitar 876 saham ya, baik yang aktif maupun yang tidak aktif ya. Jadi di sini kita mau yang sektor batu bara ya, untuk sektor energi yang berhubungan dengan batu bara. Jadi kita bisa filter, klik filter ya, tombol filter di sini ya, di ribbon atau pita yang di atas atau filter. Kemudian kita bisa pilih sektornya. Nah, kalau untuk batu bara kan dia di sektor energi ya. Nah, sektor energi ini biasanya dibagi menjadi beberapa industri ya, seperti coal, COAL ya, ini untuk batu bara, kemudian oil dan gas, dan juga ada oil, gas, and coal support ya, seperti itu ya. Jadi ada mix gitu ya, seperti itu. Jadi di sini saya akan kita fokusnya ke saham batu bara. Jadi kita yang cek yang coal aja, eh, ya seperti itu ya. Memang kalau untuk yang lain-lainnya sih bisa aja Anda bisa pilih juga yang oil, gas, and coal support ya seperti itu ya. Tapi menurut saya sih fokusnya ke coal aja. Cukup ya. Jadi jangan terlalu banyak seperti itu ya. Nah, di sini adalah semua saham batu bara. Kalau kita lihat di sini, ini jumlahnya ada sekitar 43 ya. Bahkan ada beberapa yang saya nggak tahu ya, seperti yang barusan ini ya, cuan itu kan saham batu bara juga ya. Saya baru tahu kok saya run screenernya ya seperti itu ya. Karena saya biasanya nggak memperhatikan saham-saham yang barusan IPO ya seperti itu, atau yang IPO belum lama. Nah, di sini strateginya kita bisa urutkan berdasarkan value transaksi terbesar ya. Jadi kita lihat value value transaksi itu maksudnya nilai transaksinya dalam rupiah ya. Yang NA, ini kan ada NA. NA itu berarti not a number ya. Mungkin dia nggak diperdagangkan atau kena suspend. Jadi kita uncheck, kita pilih yang value transaksinya terbesar. Jadi kita akan bahas ya seperti itu ya. Kira-kira bagus atau tidaknya. Nah, strateginya ini macam-macam sih. Anda bisa berdasarkan volume juga, volume transaksi terbesar. Misalnya kalau kita lihat bersama volume transaksi terbesar, jadi hasilnya seperti ini ya. Bumi, BP, Toba, Adaro, dan lain-lain ya. Sampai ke bawah ini banyak banget ya. Tapi di sini saya akan fokuskan ke value transaksi terbesarnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk sektor batu bara ini kan banyak banget ya. Nah, Pak Sunar, kita lihat yang mana? Kita bisa filter lebih lanjut ya, berdasarkan change-nya atau perubahannya dalam 1 bulan terakhir ya. Misalnya, Pak Sunar, saya maunya saham-saham yang dalam 1 bulan terakhir itu seperti pembahasan Pak Sunar ya, lebih dari 50% ya untuk range-nya 1 bulan terakhir. Jadi saya akan lihatkan di sini ya, di whiteboard-nya ya.
Jadi saya menggunakan istilahnya itu price performance ya bahasa Inggrisnya ya, atau performa dari harganya dalam paling tidak yang paling dekat banget itu 1 bulan terakhir. Jadi gambarannya seperti ini ya. Dalam 1 bulan terakhir itu kan harga saham bergerak naik turun ya. Nah kita ambil dari low-nya paling rendahnya dan highest-nya ya, high-nya paling tingginya. Jadi range-nya antara 1 bulan low-nya dan high-nya. Kemudian kalau kita bikin horizontal seperti ini ya. Nah, kita maunya saham-saham yang masih bagus ya dalam 1 bulan terakhir itu antara range low-nya dan high-nya paling tidak di tengah-tengahnya 50% atau minim 40% ke atas ya. Jadi kita jangan pilih yang 40% ke bawah karena dia masih cenderung lesu ya, atau misalnya dia cenderung sideways atau bagaimana. Jadi kita pilih yang 40% ke atas ya. Ini misalnya 50%. Ini 40%. Jadi minim kita pilih yang 40% ke atas dari range-nya, low-nya dan high-nya dalam 1 bulan terakhir ya. Kita maunya 40% ke atas. Jadi kita pilih secara filternya. Ini 1M itu artinya 1 month ya. Jadi kita filter di filternya di sini. Ini kolomnya namanya 1M LHP ya. Jadi 1M itu 1 month, L low, H itu hanya, P-nya itu performance ya. Kita klik kemudian number filter, kita pilih yang greater than or equal to ya, seperti itu ya. Terus kita pilih yang 0,4. Jadi 0,4 ya, pakai bahasa Indonesia ya, bukan titik ya. 0,4 ya, seperti itu ya. Pakai bahasa Indonesia aja standarnya. Jadi di sini ada banyak ya. Di sini kan sahamnya banyak banget. Usahakan pilih yang saham-saham yang sudah IPO lumayan lama ya, jadi bukan baru IPO ya, seperti itu ya. Jadi kita akan analisa beberapa saham, misalnya ya di sini kita ambil aja Adaro, Bumi, kemudian TCPI, ITMG, Cuan. Cuan ini kan dia belum lama IPO ya, seperti itu ya. Coba saya lihatkan kapan Cuan 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 ini IPO ya, sebentar ya. Saya lihatkan di aplikasi dulu. Saya lupa kalau nggak salah dia belum lama IPO ya. Jadi makanya kita skip dulu. Bukan berarti dia jelek sih, nggak juga ya. Jadi kalau kalau kita lihat di sini dia IPO-nya tanggal 8 Maret 2023 ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ya, ini cuannya seperti itu ya. Jadi di grafik saya aja kalau kita lihat sebentar, untuk emiten cuan di sini saya cek dulu ya. Ya, dia masih 8 Maret 2023 ya barusan IPO ya. Jadi lebih baik kita skip dulu ya, seperti itu ya. Bukan berarti jelek, enggak ya. Jadi jangan salah paham. Oh ini di skip, oh berarti jelek, enggak ya. Nah, sebentar saya pastikan. Oke. Nah, di sini berarti ada Adaro, Bumi, TCPI, ITMG, kemudian ADMR, dan yang terakhir mungkin kita bahas SMMT ya, seperti itu ya. Jadi ada 6 ya. Nah, 6 saham ini kita select, kemudian kita copy, Ctrl C ya. Nah, kita mau bandingkan antara 6 saham ini, kira-kira bagaimana performanya. Kita langsung ke watchlist-nya ya. Di sini ada tab-nya namanya watchlist ya, yang di bawah ini ya. Langsung kita klik, ini misalnya yang pertama ya, ini list pertama. Jadi kita copy and paste di sini, paste-nya pakai yang paste transpose ini ya. Jadi di sini akan otomatis yang tadi kita copy akan dikopikan secara horizontal. Nah, tujuannya dari watchlist ini supaya nanti kita bisa pilih ya kan sahamnya yang kita mau, yang kita bandingkan, kemudian kita lihat perbandingannya di compare my stocks ya di sini ya. Jadi langsung otomatis. Anda nggak perlu ketik satu persatu, Adaro, Bumi nggak perlu ya. Ini otomatis langsung diperlihatkan. Jadi kalau kita lihat di sini memang kelihatannya wah Pak Sunar ini kok ribet banget ya, seperti itu. Banyak banget angkanya gitu ya. Mungkin kalau pakai HP malah bacanya susah banget ya karena layarnya kecil. Jadi paling enggak ya Anda pakai tablet lah. Kalau memang Anda mau fokus di saham dengan baik ya. Jadi tablet minimal atau laptop yang murah-murah kan sekarang banyak ya, seperti itu ya. Kalau HP bisa juga sih waktu Anda mobile tapi screen-nya agak kecil ya. Nah, di sini enaknya Anda bisa langsung membandingkan sekitar 6 emiten langsung ya. Nah, di sini kelihatannya banyak, tapi sebenarnya yang paling penting itu bagiannya hanya 4 aja, hanya 3 aja. Satu yang saya kotain hijau ini ya, 1, 2, 3, biru dan merah. Yang hijau ini adalah change.
change itu artinya perubahan, berapa persen perubahannya, kenaikannya atau penurunannya. One day, satu hari, di sini one week ya, satu way change itu maksudnya one week change, terus satu M change itu maksudnya one month change ya, satu bulan ya. 3M 3 bulan, 6 bulan, kemudian year to date ya, YTD ya. Year to date itu artinya dari awal tahun ya sampai dengan penutupan sekarang tanggal 21 Juli 2023, jamnya jam 1 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi waktu sesi satu break ya Mas Ian ya. Hari ini hari Jumat ya, sebentar ya. Ya, hari Jumat ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini bagian pertama, kemudian bagian kedua adalah untuk price performance-nya, atau biasanya saya sebut sebagai balon ya, balon performance-nya. Jadi balon itu maksudnya kalau kita dulu analoginya seperti anak kecil ya, kita kan anak kecil biasanya suka balon ya, ya beberapa ya umumnya ya. Nah, maunya balonnya itu kan besar mengembang gitu ya, kan nggak mungkin kita itu suka balon yang kempes gitu ya. Jadi paling tidak performance ya selama 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Anda bisa pakai acuan 1 bulan atau 3 bulan terakhir ya, terserah ya. Jadi kalau dalam 1 bulan terakhir dia itu masih di atasnya 50% ya, paling nggak di atasnya 40% seperti yang saya sebutkan dari awal ini ya. Jadi kita maunya pilih saham itu jangan yang lagi lesu atau downtrend enggak ya. Mungkin kita mau yang murah Pak Sunar, kita pilih yang bawah aja gitu ya. Tapi kan nggak naik-naik percuma ya. Nah kalau kita pilih yang 40% ke atas ya, nah itu dia masih cenderung bagus. Jadi balonnya itu masih mengembang 40% ke atas ya minimal ya. Jadi kalau kita lihat di sini di Excel worksheet-nya tadi ya, ini performanya bagus semua ya, 1 bulan terakhir ya. Untuk Adaro di atas 50%, Bumi di atas 50%, TCPI juga, ITMD juga, kemudian ADMR, kemudian juga SMMT ya, seperti itu ya. Nah, ini performanya macam-macam ya, ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 52W itu artinya 52 minggu terakhir. Kemudian ada ATL dan ATH-nya, all time low dan all time high-nya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk range-nya, itu bagian kedua. Nah, bagian ketiga, ini untuk deret MA. Deret MA ini untuk apa Pak Sunar? Nah, kegunaannya dari deret MA ini fungsinya macam-macam ya. Salah satunya adalah indikasi dari trennya. Walaupun kelemahannya dari super sheet itu adalah dia nggak tahu arah MA-nya. Kalau di grafik itu kan kelihatan jelas ya arah MA-nya. Entah itu naik, turun, atau mendatar. Tapi kalau di super sheet nggak kelihatan. Seperti itu ya. Tapi dia kelihatan secara nggak langsung di price performance-nya. Selama dia itu dalam 1 bulan terakhir masih di atas 50%, umumnya MA20-nya masih cenderung bagus ya, seperti itu ya. Nggak mungkin kalau MA20-nya turun dalam ya, seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat ini sudah mulai mengembang ke atas ya, seperti itu ya, balon performance-nya. Nah, di sini berikutnya deret MA ini, angka yang paling kiri ini price to MA, itu maksudnya harga penutupan terakhir ya. Ini kan masih sesi satu break 2400, itu kalau dibandingkan MA5-nya, exponential moving average 5, dia 1% di atasnya. Ya, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan MA20-nya, dia 2,65% di atasnya, seperti itu ya. Jadi ini tujuannya untuk istilahnya itu sabuk pengaman ya. Misalnya kalau kita beli atau sudah punya, ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana. Kita bisa menggunakan angka-angka di deret MA ini. Jadi ini bacanya mudah banget kalau pakai super sheet ya. Nah, bagian keempat, 5-nya ini ya. Yang 4 ini untuk volume. VWAP, volume weighted average price ya. Kemudian volume weighted moving average, last volume, dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak seberapa saya bahas di sini ya. Biasanya untuk konfirmasi aja untuk volume. Tapi saya fokusnya di 3 bagian ini aja supaya nggak bingung ya. Dan juga yang terakhir ini barusan saya add ya, barusan saya tambahkan last 5 day change, 5 weeks, dan 5 months. Jadi kalau kita baca seperti ini, contohnya Adaro, itu berarti kemarin Adaro itu ditutup naik 1,72% ya. Kemudian hari berikutnya, hari sebelumnya itu minus 2,1%. Hari ini dia sampai dengan sesi satu break itu positif 1,27% change-nya seperti itu. Jadi ini kurang lebih untuk memudahkan kita ya, untuk melihat perubahannya seperti itu ya, change-nya selama 5 periode terakhir. Jadi dari kiri ke kanan ya, paling terakhir itu ke kanan. Ini biasanya diupdate end of day ya. Jadi kalau misalnya tengah-tengah ini angka terakhir itu berarti change-nya penutupan kemarin seperti itu ya. Kalau yang hari ini masih tetap sama pakai yang ini ya, up to date ya. Jamnya up to date pada waktu saya bagikan di grup Telegram saya ya, seperti itu ya. Jadi Adaro ini kalau kita lihat secara performanya dia bagus ya.
Nah, biasanya pertanyaannya di grup saya itu ditanyanya seperti ini. Pak Sunar, Adaro itu bagaimana? Nah, bagaimana itu biasanya ada dua. Nah, kalau yang sudah punya sahamnya bagaimana atau yang belum punya bagaimana? Apakah bisa buy ya seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah punya sahamnya itu Anda bisa pasang trailing stopnya. Nah, pasang di mana? Anda bisa pakai acuan uh, low-nya dari one day atau 1 hari terakhir. Tapi kalau kita lihat di sini ini kan terlalu dekat ya. Harga sekarang kan 2.400. Kalau pasang trailing stop atau stop loss di 2380 itu terlalu dekat. Nah, kemungkinan kita pasangnya harus agak jauh. Kita bisa pasang di low-nya 1 bulan terakhir. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2190 kita jual dulu. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 2190 atau turun di bawahnya, kemungkinan besar dia akan testing di low-nya selama 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 52 minggu terakhir, yaitu di 2010. Jadi kalau turun di bawahnya 2190 untuk Adaro jangan beli ya. Ya memang lebih murah Pak Sunar untuk invest, tapi kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi kalau turun di bawah 2190 berarti ada sesuatu yang salah atau memang marketnya tambah lesu ya. Jadi jangan ngotot untuk simpen atau hold atau average down ya. Jadi 2010 yaitu stop loss maksimumnya mungkin seperti itu. Nah kalau misalnya oh Pak Sunar terlalu jauh saya belinya agak di atas ya atau nyangkut di atas seperti itu ya. Anda bisa menggunakan MA20-nya. MA20-nya adalah di 2338. Jadi Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2340 atau 2300 ya, seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi deret MA ini bisa digunakan untuk acuan untuk sabuk pengaman pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Tapi deret MA ini juga berfungsi untuk buy on weakness di MA20-nya. Seringkali di grafik video saya akan saya sebutkan ya MA20-nya buy on weakness di sana. Jadi kalau dipotong dari atas ke bawah, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik lagi atau rebound ke atas MA20-nya, barusan kita buy atau yang sebelumnya kena trailing stop atau stop loss bisa buyback ya seperti itu ya. Yaitu untuk buy on weakness di MA20-nya. Jadi kita bisa tunggu di sana. Ini kan dia sudah di atasnya, jadi masih bagus untuk Adaro. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang lain-lainnya sih sama juga Bumi ya. Dia kenaikannya bagus ya. Selama 1 minggu terakhir dia 6%, kemudian 1 bulan dia naik 22% seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Bumi dia memang range-nya itu 93,75% ya seperti itu ya. Nah, misalnya Pak Sunar kalau kita itu sudah punya Bumi ya, target price berikutnya di mana? Nah, harga sekarang kan 141, resisten atau high terakhir kan di 143. Kalau dia berhasil naik ke atas 143 untuk Bumi, maka target price berikutnya adalah high-nya untuk 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir high-nya di 169. Jadi target price berikutnya setelah 143 adalah 169 ya seperti itu ya. Itu yang sudah punya target price-nya atau mau average up ya boleh. Nah, kalau setelah 169 maka target price-nya adalah 246 ya seperti itu ya. Ini tadi kelewatan untuk Adaro ya. Jadi untuk Adaro yang sudah punya target price berikutnya itu setelah 2430 atau 2460 hanya bulan ini ya, 1 bulan terakhir itu target price-nya lumayan jauh di 3160 ya. Jadi pakai super seed ini melihatnya gampang banget. Cuma lihat angkanya aja di performance-nya ini kita bisa tahu kira-kira target berikutnya seperti apa tanpa bingung-bingung baca grafik ya. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini performance-nya untuk Bumi itu dia bagus banget ya. Harga sekarang penutupan terakhir itu sudah 13,8% di atasnya MA20-nya. Nah, kalau misalnya takut Pak Sunar, nanti jangan-jangan setelah saya buy langsung koreksi, Anda tunggu aja buy on weakness di dekat MA20-nya. Jadi kalau dia turun, koreksi di bawah MA20, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi naik ke atas 124 ya, misalnya 125 ke atas, kita barusan buy. Itu untuk Bumi ya, kalau dia misalnya koreksi. Ya kita nggak mendoakan yang jelek, nggak. Kita doakan yang bagus. Yang sudah punya pasang trailing stop atau stop loss yang paling dekat banget itu 139. Kalau misalnya, oh Pak Sunar, itu terlalu dekat Pak Sunar. Masa kalau misalnya saya buy langsung 141 sekarang stop lossnya di 139, ya langsung kena. Kalau terlalu dekat, Anda bisa pakai MA20-nya untuk stop lossnya atau pakai MA10-nya seperti itu ya. 131,4 berarti 130-an ya seperti itu ya. Jadi kalau turun di banyak 130 untuk Bumi yang sudah punya atau barusan buy ya, pasang stop lossnya di sana. Jadi kalau turun banyak itu Anda jual dulu. Nah, kegunaan lain untuk VWAP, VWMA, ini untuk saham-saham yang fluktuasinya tinggi. Jadi kalau misalnya ada satu saham yang fluktuasinya tinggi, dalam 1 hari dia naiknya lebih dari 10%, itu trailing stopnya Anda bisa pakai VWAP untuk trailing stopnya ya. Kalau misalnya Anda trading cepat ya, quick trade ya. Atau kalau agak swing 1-5 hari itu bisa pakai VWMA 20-nya. Nah, VWMA 20 ini sebenarnya hampir sama dengan
moving average 20. Bedanya kalau fluktuasinya tinggi, kenaikan sebelumnya tinggi, itu VWMA itu untuk trailing stop dia agak ke atas. Ya, kalau kita lihat di sini tuh bumi ya, karena dalam 1 minggu terakhir kan dia kenaikannya lumayan ya, 6%. Dalam 1 bulan terakhir dia naiknya 22%. Jadi kalau MA20-nya itu dia di 124, sedangkan VWMA-nya di 127. Jadi Anda bisa pasang trailing stop-nya itu agak ke atas seperti itu. Hanya bedanya di situ aja sih untuk pemasangan trailing stop-nya dan stop loss-nya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah bumi. Kemudian berikutnya TCPI juga masih bagus ya. Balon performance-nya dalam 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir di atas 50% ya seperti itu ya. Jadi ini menarik banget kalau mau buy. Oke, ITMG juga bagus banget ya. Hari ini tanggal 21 Juli 2023 penutupan dia ditutup high-nya higher high ya, seperti itu ya, dalam 1 bulan terakhir. Jadi setelah 26425 target price berikutnya di mana Pak Sunar? Nah, gampangannya kalau pakai super sheet langsung kelihatan, tinggal lihat aja high-nya di periode yang lebih panjang. Jadi setelah 1 bulan, kalau dia breakout ke atas 26425, maka target price berikutnya adalah 34275. Ya, berikutnya lagi 41500, berikutnya lagi 45650. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 45650 untuk ITMG, berarti target berikutnya di 57950 ya seperti itu ya. Jadi mudah banget untuk target price-nya. Nah, untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya seperti saya sebutkan dari awal, Anda bisa pakai acuan low-nya hari ini kalau misalnya trading cepat ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 25575, Anda bisa kurangi posisi atau jual dulu kalau misalnya Anda tradingnya hanya 1-2 hari aja. Tapi kalau salah mingguan, Anda bisa pakai acuan MA20-nya atau MA10-nya paling dekatnya ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya 25390 atau hitungannya dibulatkan ke atas berarti turun di bawahnya 25400, Anda bisa jual dulu ya. Sebagian. Kemudian kalau dia turun lagi di bawah low-nya selama 1 bulan terakhir, ini yang paling penting ya, di bawah 23900 lebih baik kosongi dulu. Karena kalau dia turun di bawahnya 23900, ada kemungkinan dia akan testing low-nya selama 3 bulan, 6 bulan, dan 52 minggu terakhir. Ini yang bersama dengan saham batubara yang lainnya ya, seperti Adaro, kemudian TCPI ya sama ya, seperti itu ya. Jadi kalau turun di bawahnya low-nya 1 bulan terakhir, ada kemungkinan dia akan turunnya lumayan ya, lumayan jauh juga ke low-nya 3 bulan terakhir ya. Rata-rata hampir sama ya, seperti ITMG, TCPI, kemudian Adaro, ya nggak semuanya sama. Kalau ADMR juga sama, ya seperti itu ya, kebetulan sama. Ya kurang lebih seperti itu. Ini ADMR kalau kita lihat ini masih cenderung bagus. Memang balonnya kempes Pak Sunar. Tadi high-nya sampai 1010, ya kan? Ini kan dia ditutup di 985, maksud saya low-nya kan 985, penutupannya di 990, jadi dia balonnya kempes. Nah, kalau misalnya Anda mau buy weakness sekarang boleh, atau Anda belinya nanti tunggu kalau dia sudah mengembang kembali ke atas 50%. Jadi kalau menjelang penutupan dia naik lagi ke atasnya range-nya 50% ya, kita boleh buy. Atau sekalian break higher high. Jadi kalau naik ke atas 1010 higher high kan, menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Itu untuk DMR. Atau kalau mau buy sekarang boleh aja pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Bagi yang sudah punya, Anda bisa menggunakan MA20-nya di sini 980 atau pakai acuan 840 ya, paling jauh ya. Jadi kalau turun di bawahnya 840 untuk ADMR, ini jangan sekali-sekali ngotot untuk hold atau average down. Karena dia turunnya bisa dalam 740. Nah, kalau turun lagi di bawah 740, dia bisa turun sampai 135 ya. Karena dia sebelumnya waktu IPO dia naiknya berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi kalau turun dari atas, kalau kita nggak waspada ya, dia bisa turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Oke, cukup. Berikutnya yang paling yang masih bagus juga ya, yaitu SMMT ya. Jadi kalau kita lihat balonnya dia melembung. Nah, Pak Sunar, apakah ketinggian nih SMMT ini? Ini sudah hari ini dia tes high-nya 1130, high-nya 52 minggu terakhir. Nah, kalau breakout ke atas 1130, maka target berikutnya adalah 2065 ya, seperti itu ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan seperti itu ya. Karena kalau kita takut ketinggian, takut ketinggalan, ya kapan tradingnya. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah saham batubara yang saya bahas setelah 6 ya. Memang kalau dari hasil screener tadi itu saham batubara ya banyak ya. Sebentar saya balik ke screener awal ini ya, main screener ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk saham batubara ini selain yang di atas tadi ya, itu ada Indi, Harum, macam-macam di sini ya. Jadi yang nggak kena di sini bukan berarti jelek ya. Karena tadi kita pakai filternya
range-nya 1 bulan terakhir itu di atasnya 50% ya, seperti itu ya. Kenapa kok kita pilih yang di atas 40% Pak Sunar? Seperti ini ya. Range-nya ini ya, di atas 40% ya. Nah, kenapa kok pilih yang lagi murah Pak Sunar, yang belum naik ya di sini ya, supaya nanti cuannya banyak gitu ya, seperti itu ya. Nah, memang nggak salah sih kalau Anda pilih yang sekarang masih murah, karena dalam 1 bulan terakhir Pak Sunar saya pilih yang bawah, yang di bawah 40% ya, yang di sini ya. Karena saya mau cuannya banyak, karena mungkin yang paling di 50% ke atas ketinggian, nanti jangan-jangan dibanting Pak Sunar, yang bawah aja enak ya. Nah, memang nggak salah sih, tapi saya praktekkan, saya juga pakai mindset seperti itu. Saya contohkan aja ya. Nah, saya beli PTBA. Waktu itu PTBA paling lagging ya, seperti di antara yang lainnya. Yang paling cepat memang Bumi BRMS ya, seperti itu ya. Nah, yang paling lagging ya, yang berikutnya yang gede ya ITMG itu yang lebih cepat ya. Nah, buktinya kalau saya pilih yang paling lagging, ini PTBA masih belum naik ya. Ini saya coba comparekan ya. Saya ganti tadi ya. Watchlist-nya SMT saya ganti saya ganti dengan PTBA ya, bandingan ya. Nah, paling PTBA ini yang paling lagging, bahkan dia masih di bawahnya MA20 ya. Seperti itu ya. MA20-nya kan di 2985 ya, 2984,5. Nah, saya beli ketinggalan jauh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya saya pilih Adaro, cuan saya lebih banyak daripada saya pegang PTBA. Atau kalau saya berani resiko pegang yang katanya dalam tanda petik itu reputasinya jelek ya, dulu reputasinya jelek. Mungkin sekarang bagus ya, karena ada ownernya ada beberapa yang ganti ya, seperti itu ya. Nah, persentasenya kepemilikan juga ganti. Nah, kalau saya berani ambil risiko, mungkin kalau ambil Bumi atau BRMS yang lainnya, itu saya untungnya lebih banyak. Jadi makanya jangan pilih yang lagging ketinggalan. Pilih yang performanya masih strong. Nah, kenapa kalau performanya masih strong? Karena kita berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Ya, kalau permintaan lebih tinggi daripada penawaran, harganya cenderung naik. Nah, kenapa kok harganya turun ya? Karena permintaannya lebih rendah daripada penawarannya. Yang mau beli itu lebih sedikit daripada yang mau jual. Maksud saya itu kalau misalnya harganya belum naik, yang mau beli itu lebih sedikit ya, daripada kalau yang kita pilih yang harganya lebih tinggi, berarti kan demand-nya yang beli itu lebih banyak daripada yang mau jual kalau harganya dia lebih tinggi. Umumnya seperti itu. Jadi kalau demand itu lebih besar dari supply, umumnya harga akan naik. Kalau sebaliknya, supply-nya lebih besar daripada demand-nya, harga kemungkinan turun. Ya, jadi kalau yang lemot, wah Pak Sunar saya pilih yang murah aja deh. Nanti saya bisa cuan banyak. Saya nggak berani ketinggian. Ya nanti ujung-ujungnya seperti PTBA saya. PTBA saya belum untung. Bahkan masih minus-minus sedikit ya. Minus 0, bentar saya lihatkan dulu ya. Di porto saya ada PTBA. Saya belinya nggak banyak sih ya. Jadi average saya PTBA di 2790 ya, seperti itu ya. Nah, makanya itu kita jangan pilih yang lemot, kita pilih yang performance-nya strong ya, seperti itu ya. Karena kalau price-nya strong, bukan berarti saya sesat ngajarin beli di atas atau beli di ketinggian, enggak. Karena kita maunya yang demand-nya itu stronger than supply-nya, sehingga harganya bisa naik. Jadi kita bisa cuan ya, ya seperti itu ya. Nah mungkin kita bahas grafiknya atau chart-nya ya. Tadi kan kita bahasnya mengenai apa namanya, super sheet ya tadi ya. Jadi langsung ke grafiknya Pak Sunar. Eh, Mungkin ada yang suka grafik daripada super sheet ini apa Pak Sunar. Kita baca aja pakai cat aja gitu ya. Ya boleh aja, nggak masalah. Sebentar saya ketikkan dulu ya. Eh, Nah, oke. Ini tadi bukan PTB ya. Tadi apa ya di screenernya ya. Bentar saya lihatkan dulu. Ini tadi di screenernya sebentar ya. Yang terakhir tadi SMMT ya. Yang saya ganti tadi ya. Bentar saya ganti ke grafiknya. Ini SMNT. Nah, oke, kita lihat dulu grafiknya mengenai Adaro.
Nah, secara gampangnya Adaro ini juga garis-garisnya sudah pernah saya berikan juga. Tinggal ikutin aja. Secara gampangnya kalau misalnya Anda sudah punya Adaro, Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Itu di swing low terdekatnya. Swing low terdekatnya di 2280. Jadi kalau dia turun di bawah 2280, saran saya jual dulu semuanya. Nah, sekarang ini dia akan mencoba untuk breakout ya dalam 1-2 minggu ke depan. Breakout ke atas 2460 high-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2460 untuk Adaro, maka yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Buy high, sell higher, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi ya kalau naik ke atas 2460. Target price-nya di mana? 2600, 2800 dan 3000. Ya seperti itu. Itu untuk Adaro. Jadi gampang banget trading range-nya saya pakai kelipatan 200. Nah, kalau kita lihat ke belakang ya, jauh ke belakang dia lumayan rapi ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2400, target berikutnya sekitar 2600. Nah, ini kan pernah naik ke 2600 kemudian dia pullback. Nah, breakout lagi 2600 ke atas, target berikutnya 2800, 3000 dan seterusnya ya. Jadi dia lumayan rapi lah. Saya pakai acuan sendiri ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian bumi. Nah, kalau kita lihat bumi ini afternya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Hari ini dia breakout, tapi candlenya kok pendek banget Pak Sunar ya, belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi, higher high, high-nya hari ini kan di 143, kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 156 dan 170. Jadi kalau dia naik ke atas 140, itu kita boleh buy. Selama dia bertahan di atas 140 masih menarik. Nah, low-nya hari ini kan di 139. Anda bisa aja pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 130. Atau misalnya, oh Pak Snor, saya nggak berani buy sekarang. Saya tunggu koreksi aja, ya boleh-boleh aja Anda tunggu di buy on weakness di 122. Ini area buy on weakness sudah pernah saya kotakin di sini ya. Kalau diperpanjang di sini, saya perpanjang aja ya. Itu 122. Artinya kalau dia turun di bawah 122, kemudian rebound mantul ke atas ya. Ini kebetulan kurang lebih nanti di area sekitar MA20-nya ya. Kita boleh buy. Itu yang mau buy on weakness. Tapi kalau buy on weakness gak dikasih, kita buy high, sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 143, kita buy. Target price berikutnya ya 156 dan 170. Ya, itu untuk bumi ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya TCPI. Ini juga masih bagus. Ini MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Memang jangan kaget. Pak Suntar, TCP ini kok setelah naik kok kembali lagi. Ini 2 hari sebelumnya dia doji terus Pak Suntar. Nah, kalau doji terus seperti ini, Anda bisa tunggu buy weakness saja di harga openingnya kalau mau ya 7525. Tapi sekarang kan harganya 7625 ya nggak masalah lah, nggak beda jauh. Atau kalau misalnya mau buy on weakness, Anda tunggu di MA20-nya, kurang lebih Anda bisa pakai acuan di sini ya 7150. Itu area buy on weakness-nya. Sekaligus stop loss-nya. Kalau dia turun di bawah 7150, lebih baik kurangi posisi atau jual dulu semuanya boleh ya. Atau sebagian lah. Nanti kalau turun lagi di bawahnya low-nya 6.700 ya, yang paling bawah Anda jual dulu semuanya. Tapi kalau terlalu jauh ya, turun di bawah 7150 ya Anda cut loss dulu. Nah, di sini kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness di 7150, saya kotakin aja ya. Kalau nggak dikasih buy on weakness, kita buy high sell higher. Jadi naik ke atas 7750 kita buy, target price terdekatnya di sini checkpoint ya 7925 ya, itu checkpoint aja. Jadi kalau dia naik ke atas 7925 targetnya masih bisa ke 8.900-an. Paling tidak lah ya. Ini kemungkinan besar ya 8475 dikasih lah. Selama dia berhasil breakout ke atas 7925 dan bertahan di atasnya 7750 ya, itu pakai acuan stop loss-nya kalau misalnya Anda buy on breakout. Nah, itu masih menarik. Itu untuk CCPI. Ini masih menarik ke atas ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Kemudian ITMG ini paling menarik menurut saya untuk ITFG ya. Jadi jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Naik ke atas 26.000 ini bias seperti itu ya. Garis-garis saya naik ke atas 26825 tambah lagi average up, naik ke atas 27750 tambah lagi ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ini yang pernah saya gambarkan itu bisa pakai acuan untuk average up. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Nah, apakah mungkin Pak Sunar setelah naik kemudian besoknya koreksi Seninnya? Ya bisa aja. Karena kalau kita lihat dari pattern-nya ini kalau dia naik tinggi, kemungkinan besoknya koreksi. Tapi dia masih cukup wajar. Karena MA20-nya ini masih mengarah ke atas walaupun melandai ya. Masih menarik. Yang misalnya nggak berani buy sekarang, mau buy a weakness, Anda tunggu aja di MA20-nya. MA20-nya di 24895. Ya, sekitar 24.900 atau 25 ribuan ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 25.000, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atasnya 25.000, Anda boleh buy ya seperti itu ya. Itu buy on weakness. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Nah, ini kan dia 26825. Nah, jadi kalau dia naik ke atas 26825, yang mau buy silakan buy ya. 26825. Nah, seperti itu ya. Cukup ya.
Oke, berikutnya ADMR. Ini sebelumnya saya gambarkan ADMR ada pattern rounding bottom. Nah, di sini dia agak kegeser sedikit, dia membentuk pattern juga cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Jadi kalau untuk ADMR ini mau buy sekarang boleh, buy weakness di MA20-nya karena dia sudah testing MA20-nya ya. Ini sudah dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil memotong lagi ke atas. Nah, di sini kalau mau buy weakness sekarang boleh. Atau kalau Anda berdasarkan chart pattern cup and handle, Anda tunggu sekalian breakout dari 1070 ya. Naik ke atas 100, naik ke atas 1070 Anda boleh buy, ya kan? Naik ke atas 1100 tambah lagi. Ini sudah saya gambarkan setiap lipatan 100 rupiah ya sebelumnya. Ini lumayan rapi sih ya kalau kita lihat ya. Ini 1300, kemudian sebelumnya di sini low-nya di 1400-an kurang lebih ya. Kemudian berikutnya lagi area resistennya di sini 1500. Jadi setiap kelipatan 100 rupiah itu tuh ADMR. Untuk trading range-nya ya. Jadi 1100, 1200, kemudian 1200, 1300 dan seterusnya. Naik ke atas 1100 jangan takut ketinggian. Malah bagus ya. Selama dia masih bertahan di atas 1100 untuk ADMR peluangnya masih bisa naik sampai 1500. Ya, lumayan tinggi juga, lebih cukup. Berikutnya SMMT. Nah, SMMT ini kalau kita lihat ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya, dia akan menguji resisten 1200. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1200, maka target price berikutnya adalah 1400. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, Pak Sunar, ini kalau kita lihat kan naik tinggi, kemudian dalam beberapa hari ke depan dia cenderung koreksi pullback. Nah, Anda bisa tunggu aja di MA20-nya. Nah, kalau tunggu di MA20-nya kan terlalu jauh nih Pak Sunar. MA20-nya di 923,75 kan. Nah, kalau misalnya terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan 990, itu yang paling dekat ya, garis yang saya berikan sebelumnya. 990 saya ambil dari ini ya, kurang lebih areanya. Nah, misalnya kalau 990 terlalu jauh, mungkin Anda bisa tunggu di area sekitar ini ya. Paling dekatnya di 1065. Jadi kalau dia turun di bawah 1065, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia naik ke atas 1065, Anda boleh buy. Itu yang mau buy a weakness. Nah, kalau mau buy a weakness tapi nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, high-nya hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, ini kan masih sesi satu break ya. Naik ke atasnya 1130, kita boleh buy. Yang sudah punya kalau mau average up silakan. Target price berikutnya di 1200, berikutnya lagi di 1400. Jadi analisa saham itu sebenarnya mudah banget ya seperti itu ya. Yang penting adalah kita harus punya rencana atau trading plan-nya ya seperti itu ya. Jadi super seed ini saya bagikan free ya, tidak ada syarat apapun juga. Ya mungkin syaratnya join Telegram group ya, yang small group saya itu ya. Itu juga free ya. Jangan mau ambil super seed, Sunar super seed dari teman Anda karena ini ada makronya. Makronya itu nggak dangerous, nggak berbahaya, nggak. Memang ada warningnya. Karena kan saya belum beli sertifikatnya ya. Kalau beli sertifikatnya itu kan saya harus bayar biayanya juga ya. Ya lumayan mahal. 300 US dollar sampai dengan 400 US dollar untuk dapatkan sertifikatnya. Nah, ini kan saya bagikan free ya. Masa saya keluar uang sedangkan saya bagikan free? Ya nggak perlulah, hanya sertifikat aja. Nah, di sini kan makro itu yang penting kalau Anda downloadnya dari small group saya, Sunar Saham Learning, ya seperti itu ya. Anda pasti free dari virus ya, saya jamin itu. Makro ini tujuannya untuk protect datanya. Karena kalau kita lihat di sini ya, loh datanya kok nggak ada Pak Sunar, di mana datanya, itu saya protect ya, supaya integritasnya terjamin ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang belum kena, yang barusan kenal channel Saham Profit ya, maksud saya jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.